Itu mobil komando yang digunakan Reza Rahardian, digunakan Bintang Emon, Abdur, dan Mamat, itu mobil komandonya Partai Buruh. Jadi Partai Buruh hadir dulu di sana. Kenapa? Karena mereka ingin menyuarakan juga kesulitan ekonomi mereka, dan banyak sekali teman-teman mereka yang kena PHK. Kan sebenarnya kalau kita ngomong soal Gibran saja, itu kan isu nepotismenya yang sangat kuat kan, yang muncul gitu saat itu. Ilustrasinya politik itu kan bagi saya ya, mungkin secara subjektif itu kan seperti bermain dengan bidak catur kan. Tidak mungkin kita hanya berpikir satu langkah dua langkah gitu loh. Artinya mungkin saja kelompok-kelompok yang sedang mengurus proses ini juga sudah memperhitungkan apabila pada titik tertentu ini mengalami hambatan, kita akan mengambil jalan lain, jalan. Nah, akhirnya inilah aksi unjuk rasa dalam era pemerintahan satu dasawarsa yang kemudian memberikan dampak. Dampaknya clear. Artinya DPR tidak bisa kekeh dengan keputusannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan Berisik. Dan hari ini saya cuma berdua. Biasanya ada Hensat lagi dipanggil sama reskrim kayaknya. Kemarin ketahuan ikut demo gitu ya. Hensat lagi dipanggil Caimin di Bali. Oh, Caimin ya. Gue penasaran tuh sebenarnya Hensat dipanggil tuh dalam rangka apa tuh ya? Berarti Hensat sudah masuk Kim Plus? Mungkin, gue curiga tuh. Dan hari ini kita pengen ngobrol, tentu masih rame di jagat media sosial, di lapangan juga masih rame, teman-teman mahasiswa masih ada di KPU ya? Iya. Jakarta, tapi kayak daerah-daerah lain di Surabaya baru hari ini rame ya, semua kampus. Kita kepengen ngobrolin kemarin balik DPR sebenarnya, kemarin lusa sebenarnya, balik DPR sempat ketok palu soal rencana pengesahan RUU Pilkada. Tetapi satu hari setelahnya, di saat harusnya paripurna, ternyata suasana berubah. Tidak korum kalau bahasanya DPR, tapi mungkin juga dugaannya karena mahasiswa dan rakyat lain turun ke jalan. Ya mungkin ada tekanan publik akhirnya. Jadi daripada datang ke Senayan gitu ya, mending nggak usah datang ke DPR gitu. Jadi nggak quorum kan. Ya yang kemarin datang, tolong tulis di kolom komen ya, apa persepsi kalian waktu kalian datang, bisa di MK, bisa di DPR, bisa di wilayah lain di Indonesia. Betul. Kan banyak ya, ada yang di Bandung, ada yang di Semarang, di Jogja. Nah, gue kepengen juga ajak ngobrol salah satu teman yang hadir juga di sana, mantan koordinator ICW dan sekarang juga salah satu bos divisi integritas, ada Mas Adnan Topanhusodo. Mas Adnan, halo. Ya, makasih, Mam. Halo. Sorry Mas, gue ganggu. Siap. Gue sama Riga nih. Halo Mas. Ya, Mas Riga. Ini cuma pengen ngobrol-ngobrol aja Mas Adnan. Kemarin kan kita sama-sama turun ya, kita ngelihat suasananya tuh. Kalau gue dulu nih Mas Adnan ya, gue kok ngerasa kayak ada spirit 98 gitu ya, walaupun tidak bermaksud romantisme ya, dan gue ngelihat anak-anak sekarang menurut gue jangan-jangan lebih hebat lah dari kita-kita yang dulu turun di 98. Kalau Mas Adnan sendiri ngelihatnya kayak gimana tuh kemarin suasananya? Ya, memang kalau buat kita yang pernah ikut terlibat juga di gerakan 98 ya itu kayak romantisme ya. Melihat kembali bagaimana antusiasme kelompok masyarakat, baik mahasiswa, profesi, ya saya juga melihat banyak juga sebenarnya kalangan profesional yang bergabung gitu ya dalam demonstrasi kemarin, yang itu mencerminkan adanya kesadaran publik yang lebih luas hari ini gitu. Bagi saya memang ya suasananya sangat mengharukan ya, kemudian juga kita senang karena akhirnya berbagai hal yang dilakukan oleh penguasa bisa dikoreksi lewat sebuah tekanan massa yang cukup besar. Kita juga perlu melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman Jogja lewat Kejayaan Memanggil, kemudian juga pada saat yang sama tokoh-tokoh media berkumpul di MK misalnya, kemudian sorenya setelah itu juga lanjut di aksi Kamisan depan Istana, begitu juga daerah lain melakukan itu, bahkan ada beberapa wilayah yang juga ada sedikit bentrok gitu ya, clash antara demonstran dengan aparat, itu biasalah
Kalau demonstrasi ya memang kadang-kadang resikonya ada bentrok di sana. Tapi itu semacam alarm sebenarnya bagi penguasa, bagi Jokowi terutama ya, yang memandang selama ini bahwa apapun yang dia lakukan itu pasti akan di-approve gitu oleh siapapun, termasuk oleh rakyat, meskipun ada gejolak. Ya, terakhir itu kan ketika Gibran dipaksa untuk menjadi calon wakil presiden. Dan itu kan juga ada protes-protes ya, kan, tetapi memang riaknya tidak terlalu besar seperti yang kemarin. Dan itu yang kemudian secara politik dilihat sebagai ancaman serius bagi pemerintahan, karena kalau tidak dikendalikan ada kemungkinan menjadi eskalasi politik yang lebih luas dan besar ya. Bisa jadi akan muncul gerakan 98 jilid 2 nih pada Agustus gitu ya, kemarin gitu. Jadi itu yang kayaknya membuat juga akhirnya disepakati bahwa kita tunduk pada putusan MK gitu. Jadi kalau Dasko misalnya sebagai wakil ketua DPR bilang pembatalan paripurna itu bukan karena demo, itu ngawur itu. Karena kalau nggak ada demonstrasi di berbagai tempat pasti kan akan diloloskan gitu paripurna DPR kemarin. Jadi menurut Mas Adnan itu kemarin itu pembatalan pengesahan RUU Pilkada yang dibuat secara sifat kilat oleh DPR ini karena memang ada tekanan yang sangat masif berarti ya dari masyarakat itu kemarin. Bukan karena nggak quorum ya Mas? Iya. Betul, bukan karena quorum ya. Karena kalau kita rujuk kepada beberapa kali rapat paripurna DPR juga nggak quorum toh. Tapi tetap disahkan gitu beberapa kebijakan yang ada di DPR gitu. Jadi kemarin itu memang suasananya tidak memungkinkan mereka mengambil keputusan ya kontroversial dan bertolak belakang dari keinginan publik ya yang melakukan demonstrasi. Saya kira juga sebenarnya yang nggak ikut demonstrasi memiliki perasaan yang sama. Mereka muak dengan sepak terjang para elit ya, baik yang ada di eksekutif, di DPR terutama, karena hari ini kita menyaksikan ada satu keluarga yang punya ambisi yang sangat besar untuk berkuasa, sehingga cara-cara yang ditempuhnya pun banyak melanggar berbagai macam prinsip-prinsip dasar dari sebuah negara yang demokratis, sebuah negara hukum gitu. Jadi kemuakan itu mencapai puncaknya kemarin. Dan itu kita bisa juga saksikan kan di sosial media betapa kemudian isu ini terus menggelinding sampai para buzzer yang dikerahkan untuk menghentikannya juga nggak sanggup gitu. Ini ya, karena memang tagarnya Indonesia baik-baik saja tuh ya. Yang tagarnya Indonesia baik-baik saja bukan Mas Adnan tuh. Itu buzzer itu berarti. Iya, itu salah satunya, itu kan yang sekarang jadi menteri juga kan. Mas. Ya kan kemarin jadi pendukung ya, akhirnya jatahnya dapat menteri kan. Ya. Ya itulah karakter pejabat kita itu. Semuanya membebek sampai di ujung ketika krisis terjadi, mereka juga bisa tuh bunuh tuannya kan. Dia tinggalkan. Mas Adnan. Ya. Gua gabung sama Hendry Satrio ya. Dia lagi di Bali, katanya sih diundang PKB. Hensat. Ya. Ada Mas Adnan Topan Husodo, mantan koordinator ICW dan bosnya Visi Integritas. Ya. Lo kan dua-duanya kemarin sama-sama turun. Tadi Mas Adnan udah cerita tuh, dia turun impresinya apa. Kalau lo catatan lo kemarin, lo turun bareng-bareng mahasiswa dan elemen yang lain, apa catatan lo, bro? Yang pertama harus digaris bawahi itu ya, saya kemarin ada di sana tuh memantau. Sama seperti hari ini saya di Bali juga memantau. Karena sebagai pengamat terbuka dan terdepan, itu anti katanya bro. Jadi kalau peristiwa bisa dihadiri, maka dihadiri. Itu. Beda itu ya pengamat juga. Saya dapat inspirasi ke Pak Kabak sih. Ke Pak Kabak kan harus begitu dia. Dia hadir, dia nggak bisa dia katanya karena ntar jadi informasinya jadi salah. Sebelum katanya itu Pak Kabak hebatnya di situ. Kemarin bro, sebetulnya itu yang menarik itu ternyata masyarakat itu banyak yang nggak terlalu peduli dengan ambang batas, tapi justru peduli dengan isu Kaisangnya.
Nah itu menarik. Jadi karena ada 2 putusan kan, bro. Waktu kemarin Gibran disetujui, nggak ada riak-riak. Ini begitu Kaisang tidak disetujui, wah langsung gercep seolah-olah mencari celah supaya Kaisangnya bisa. Oh, makanya sebetulnya kemarin waktu DPR tidak jadi mengesahkan atau plenonya dibatalkan itu, paripurnanya dibatalkan, orang-orang tuh stay di sana karena takut juga ada keputusan-keputusan tengah malam demi masuknya Kaisang. Nah ini kan sekarang per hari ini ada desas-desus lagi tuh, katanya ada kesepakatan bahwa ambang batas diteruskan di KPU, sementara keputusan MA itu digunakan lagi di PKPU. Kalau menurut saya sih, mestinya desas-desus ini tidak benar, karena DPR dan kemudian KPU kemarin sudah press conference kan, mereka akan menggunakan keputusan MK sebagai landasannya. Nah kemudian yang menarik lagi kemarin, orang-orang tuh ternyata nggak terlalu juga peduli tentang siapa yang dipilih, siapa yang bisa nyalon dan nggak nyalon. Jadi walaupun mereka concern tentang Kaisang, tapi ada hal yang lebih concern lagi. Apa itu? Misalkan kemarin Partai Buruh itu yang mengawali ya. Jadi kalau Mas Imam, Mas Riga, Mas Agil, Mbak Wita melihat kemarin cuplikan-cuplikan demo di DPR itu mobil komando yang digunakan Reza Rahardian, digunakan Bintang Emon, Abdur dan Mamat itu mobil komandonya Partai Buruh. Jadi Partai Buruh hadir dulu di sana. Kenapa? Karena mereka ingin menyuarakan juga kesulitan ekonomi mereka, dan banyak sekali teman-teman mereka yang kena PHK. Itu per minggu lalu tuh ada sekitar 32.000 yang baru-baru ini di PHK ya, di tekstil kalau saya nggak salah. Nah itu mereka menyuarakan itu. Jadi lagi-lagi tidak terlalu terpengaruh bukan tentang Anies Baswedan, bukan tentang PDI Perjuangan, tapi tentang Kaisang iya emang. Nah yang menarik ya, ini tidak akan mungkin terjadi bahkan 5 tahun yang lalu. Banyak juga yang ngomong gini ke gue, Mas Hensat, ini kita berdoa ya, semoga Pak Prabowo ini lebih baik dari Pak Jokowi, dan demokrasinya lebih baik di era Pak Prabowo dibandingkan hari ini. Ini menarik. Prabowo lebih baik dari Jokowi, men. Itu gak akan ada teori 10 tahun, 5 tahun lalu tuh orang berharap begitu. Cuma sekarang banyak yang berharap Prabowo lebih baik secara demokrasi. Bro, artinya ini emang udah terpuruk banget. Bro, itu kalau menurut gue ya. Bro. Ya. Nanya. Ya, siapa? Enggak, kan tadi pernyataan terakhirnya menarik nih. Ada testimoni orang di lapangan ke elu langsung yang yang berharap bahwa pemerintahan ke depan Prabowo lebih baik daripada hari ini Jokowi. Sementara kita tahu nih proses pilpres ini kan dukungannya dari Jokowi. Ini gimana nih cara menjelaskan ke publiknya bahwa ini bisa menjadi 2 sel yang berbeda nanti ini di ke depan nih antara Jokowi dan Prabowo, ini gimana? Kalau menurut mereka yang mereka soroti sekarang kebablasannya sih. Mungkin ini ada kaitannya dengan selorohan Bahlil tentang Raja Jawa ya. Kalau Raja kan bisa ngatur-ngatur semua tuh bro. Ya kan namanya Raja kan. Mungkin ada itunya juga. Tapi memang yang menarik dari sekarang tuh rakyat memang sudah menunggu tuh pelantikan Prabowo. Supaya mereka berharap kehidupan ini lebih baik lagi buat mereka. Mas Adnan, gue nanya. Ya. Mas, mau nanya Mas. Ini kan tadi ada Hensat kan ngomong soal spekulasi mengenai tadi batasan umur masih dilolosin. Dan banyak spekulasi lain yang berkembang juga di media sosial ya, di X khususnya ya. Dan gue yakin Mas Adnan juga memperhatikan hal ini. Jadi pertanyaannya ke depan tuh apa ya yang menjadi agenda publik yang khususnya lagi turun aksi gitu ya untuk mengawal putusan MK ini benar-benar utuh diabsorb oleh KPU, Mas Adnan? Ya pertama memang sekarang kan bolanya di KPU ya, karena PKPU itu yang akan mengatur secara teknis prosedur pendaftaran calon kepala daerah ya, baik terkait dengan putusan 60 ataupun putusan 70 Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira memang KPU harus dipastikan mereka mengikuti semua putusan MK. Karena DPR sendiri kan sudah mengatakan mereka membatalkan pembahasan RUU Pilkada, yang mana kalau kita lihat dari skenario waktu tanggal 27 itu kan artinya tinggal berapa hari lagi ya.
Selasa depan gitu ya, itu sudah mulai dibuka pendaftaran, artinya peraturan yang mengatur secara lebih teknis harus sudah keluar hari Senin supaya dia bisa dipakai. Nah, tentu menjadi mustahil misalnya jika tiba-tiba muncul katakanlah inisiatif yang sama untuk memparipurnakan undang-undang pilkada. Saya kira momennya sudah hilang tuh ya. Meskipun ada yang masih mengatakan ada kemungkinan itu masih bisa terjadi, tapi sepertinya kalau dilihat dari gelagat para elitnya, mereka juga beberapanya menarik diri dari titik bidik masyarakat ya yang protes, bahkan ada yang menghindar ya, termasuk Caimin itu kan juga tidak hadir ya di dalam rapat paripurna kemarin. Mbak Puan juga masih di luar negeri. Sepertinya alasan quorum dan tidak quorum itu akan terus dihadapi ya oleh DPR, dan oleh karena itu peluang yang masih tersisa hanya di PKPU, peraturan KPU yang mengatur soal syarat calon kepala daerah termasuk usia ya. Dan tapi kan di KPU putusan harus MK bikin ini, Mas Adnan. itu sudah diatur ya. Mas, KPU kan bisa membuat PKPU kalau sudah dikonsultasikan ke legislatif kan? Ya, itu bukan sesuatu yang wajib sih sebenarnya. Karena alasan waktu, KPU bisa mengambil keputusan cepat, karena mereka kan punya pertimbangan tanggal 27 itu semuanya harus sudah mulai dibuka pendaftarannya sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Dan ini pernah kejadian waktu ini ya, Pilpres 2024 itu ya, tanpa melewati konsultasi dengan KPU DPR sendiri ya. kan sebenarnya juga sudah menyampaikan secara terbuka, jikapun PKPU yang ada yang itu harus mengikuti putusan MK belum selesai dibuat, maka pada tanggal 27 yang berlaku tetap adalah putusan MK. Jadi tidak ada celah lain sebenarnya. Tapi kan kita juga tahu dulu KPU itu juga sama ya, suka ke kanan, suka ke kiri, tiba-tiba berbelok gitu. Terutama melayani keluarga Jokowi lah ya, termasuk terakhir ya Gibran itu yang kemudian difasilitasi lewat PKPU yang memberikan ruang bagi Gibran untuk tetap mendaftar meskipun PKPU-nya waktu itu belum ada gitu. Jadi memang ada situasi-situasi yang sepertinya perlu dijaga sampai hari Selasa setidaknya, di mana KPU akan tetap konsisten dalam mengambil keputusan sesuai dengan press release dan konferensi pers yang mereka lakukan kemarin juga. Nah, Mas Adnan, ini ada yang menarik nih kan, kan memang ada dua putusan ya, 60 dan 70 ya. Kalau yang katanya sih suara publik kemarin mayoritas kan sebenarnya menyorot yang di 70 ya, supaya mencegah ada orang yang di bawah batas usia kemudian mencalonkan di tanggal pendaftaran yang memang seharusnya belum usianya. Tapi yang kemudian ini menjadi banyak tafsirannya yang di poin PU 60-nya nih, Mas Adnan. Jadi ini pengen gua tanyain, apakah aturan yang dibikin oleh MK itu berlaku untuk seluruh partai, baik yang memiliki kursi di parlemen dan atau tidak memiliki kursi di parlemen? Karena ada bunyi suara misalnya batas persentase ambang batasnya itu 10% apa 7,5% itu hanya berlaku bagi partai politik yang tidak masuk dalam parlemen. Benar nggak sih tafsirannya begitu? Ini banyak nih yang beredar di grup nih. Jadi mereka bilangnya, loh itu kan itu yang dibelokkan. Itu yang dibelokkan ya. Untuk apa? Untuk tetap menjegal salah satu partai yang sekarang nggak punya teman kan di koalisi. Ya, Itu. Jadi sebenarnya kalau diskusi-diskusi yang sudah dilakukan dengan para ahli tata negara terutama ya, kan di situ ada Mas Uceng, ada Prof Denny, ada Ferry Amsari, ada Bivitri, ada juga Charles Simabura misalnya. Jelas mereka melihat bahwa putusan MK yang terkait dengan ambang batas itu berlaku baik untuk partai politik yang mendapatkan suara ataupun yang enggak. Jadi itu sudah berarti tafsirannya jelas itu ya, Mas Adnan ya? Hanya saja memang kemarin akan ada rencana ya, sudah mulai ada rencana untuk men-spin
putusan itu dengan membatasi hanya berlaku bagi partai politik yang tidak mendapatkan suara di. Iya, karena kan jadi unlogic ya kalau gabungan partai politik minimal 7,5% ya nggak mungkin lah. Setara pilpres saja gabungan partai politik digabung nggak bakal tembus 7,5% kan? Betul. Jadi ya itu memang upaya-upaya yang masih terus dilakukan hari ini ya. Tapi sepertinya harusnya tidak ke sana ya. Meskipun rame di sosial media. Ya takutnya tafsirannya begitu tuh. Kita ntar diakal-akalin lagi tuh takutnya kita masalah. Ternyata kalau ditafsirkan itu kan bahaya juga. Betul. Dan putusan MK itu kan sudah jelas ya. Jadi semestinya sih tidak perlu ditafsirkan lagi. Mas, gue kemarin tuh salah satu yang gue perhatiin ya kalau di tempat gue mengobservasi kondisi di lapangan ya. Kan teman-teman ICW ini lintas generasi kayak turun gitu ya. Terus senior-senior, pokoknya banyak teman-teman aktivis yang bergiat di isu-isu integritas tuh kayak turun gunung semua gitu. Itu apa tuh yang menyatukan gitu ya? Atau sebenarnya ini momentum penegakan kembali integritas atau gimana lo ngeliatnya Mas sama teman-teman? Ya sebenarnya ujung yang sama ya, yang kita rasakan itu kan rasa muak aja sebenarnya. Karena berbagai hal yang sudah kita bangun, sudah kita coba perkuat pilar-pilarnya, baik itu pilar demokrasi, pilar tata pemerintahan yang baik. Kan sebenarnya kalau kita ngomong soal Gibran saja, itu kan isu nepotismenya yang sangat kuat kan, yang muncul gitu saat itu. Jadi orang itu sudah melihat betapa sekarang ini kalau elit itu mau melakukan nepotisme, korupsi itu bisa sangat terang-terangan dan didukung oleh perangkat-perangkat yang dimiliki oleh negara gitu. Itu masalahnya. Kalau pada era sebelumnya kan nggak seberani itu, nggak seberani dan nggak sevulgar itu. Jadi karena sudah sangat vulgar, karena sudah sangat norak gitu ya caranya. Ya tentu ini kan alarm bagi kita semua ya, yang melihat bahwa negara ini sedang tidak baik-baik saja karena MK yang menjadi salah satu lembaga yang harusnya dihormati pun akhirnya juga diabaikan gitu ya putusannya gitu lewat manuver pembahasan RUU Pilkada. Jadi jangan salah juga kalau ada yang kan ini ada yang mulai juga membelokkan isunya. Ya, jangan salahkan Jokowi, salahkan DPR dong. Kan yang bahas DPR gitu ya. Kan itu kan yang berkembang. Tapi yang harus kita ingat, pertemuan antara DPR dan pemerintah itu terjadi juga gitu kemarin. Dan pemerintah diwakili oleh siapa? Kemendagri, oleh Menteri Tito Karnavian gitu. Dan di situ disepakati bahwa pembahasan RUU Pilkada akan dilanjutkan di rapat paripurna sebagai forum pengesahan. Di situ pemerintah juga menyetujui gitu. Jadi kalau kemudian tidak ada embel-embel pemerintah, ini usul inisiatif DPR, ya bisa saja kita percaya bahwa memang ini DPR yang bikin ulah gitu. Masalahnya dari awal sudah pakai Menkumham DPR kan? itu tidak akan bisa membuat ulah kalau tidak ada yang request kan, tidak ada yang minta gitu, tidak ada yang dorong-dorong gitu. Nah itu yang kita lihat. Sebenarnya akhirnya semua berujung kepada ya ujung-ujungnya Pak Jokowi, Kaesang gitu. Apalagi isu ya siap. Ya terus Mas Adnan dulu. Terkonfirmasi Mas. Hari ini terkonfirmasi kan? Ya. Ternyata Kaesang sudah mengurus tuh. Ya ternyata berkas-berkas untuk cawagup apa cagup ya? Ya cawagup di Jawa Tengah. Dan berarti memang sudah ada rencana gitu ya, sudah ada rencana untuk dijagokan, dimajukan. Mereka percaya diri sekali bahwa apa yang terjadi pada kasus Gibran itu juga bisa terjadi pada kasus Kaesang. Padahal kasus Gibran itu memberikan semacam bahan bakar bagi publik untuk lebih marah ketika akhirnya skenario Gibran juga akan dipakai untuk mendorong Kaesang gitu. Nah Mas Adnan ini menarik nih tadi karena keinget nih soal kita baru baca berita juga kan benar kata Mas Adnan tadi bahwa ternyata berkas-berkas untuk pencalonannya Kaesang sebagai
Cawagup di Jawa Tengah kan sudah udah diproses lah ya, kira-kira begitu. Nah, dengan situasi hari ini adanya pembatalan revisi atau RUU Pilkada dari DPR ini, yang seharusnya kita bisa maknai bahwa putusan MK yang akan dipakai. Apakah ini otomatis upaya dari tim atau Gibran secara personal, Kaisang secara personal itu otomatis gugur, atau mereka tidak berhenti sampai pada di sini? Karena gini, ilustrasinya politik itu kan bagi saya ya, mungkin secara subjektif itu kan seperti bermain dengan bidak catur kan. Tidak mungkin kita hanya berpikir satu langkah dua langkah gitu loh. Artinya mungkin saja kelompok-kelompok yang sedang mengurus proses ini juga sudah memperhitungkan apabila pada titik tertentu ini mengalami hambatan, kita akan mengambil jalan lain. Nah, kira-kira tuh mungkin jalan lainnya apa tuh yang membuat kita harus aware bahwa ternyata masih ada celah nih harus kita tutup nih gitu loh. Kalau soal batas usia sih sepertinya sudah tidak bisa diutak-atik lagi ya Mas ya. Karena begitu diputuskan di MK bahwa usia calon kepala daerah minimal 30 tahun untuk gubernur itu sejak pengesahan sebagai calon kepala daerah, tidak lagi ketika dilantik, maka di situ Kaisang out. Tidak punya lagi tafsir lain dan cara lain untuk masuk gitu ya. Ini kita memang sudah memastikan itu atau kita tidak terfikirkan celah apa? Ini kan atraktif sekali memang kita lihat perjalanan pemerintahan kita ini. Bisa jadi dia akan menunggu Saya tidak melihat kalau secara prosedural dia punya jalan lain itu nggak ada gitu ya. Karena dulu zamannya Gibran pun kan harus diubah dulu peraturannya, baru Gibran masuk. Tapi kan jadi kita nggak aware juga waktu itu kan Mas Adnan. Maka dia tidak bisa masuk. Nggak, waktu Apalagi proses sekarang kalau saya lihat situasinya Jokowi itu kan ada pada periode transisi. Ini akan sangat berbeda ketika Jokowi ada dalam pusat kendali sepenuh kekuasaan gitu ya. Sekarang ada pada periode transisi, manuver-manuver ambisi-ambisi pribadinya itu tentu tidak akan mungkin difasilitasi sepenuhnya oleh teman-teman koalisinya. Karena mereka juga punya rencana sendiri dalam konteks pilkada ini gitu ya. Misalnya kalau kita lihat kasus Banten, Airin itu sudah mendaftar ke PDIP gitu ya, dengan putusan MK ini. Artinya ada elit-elit di daerah yang punya kepentingan yang masing-masing sebenarnya, yang itu tidak bisa semuanya akhirnya harus melayani keinginan dari keluarga Jokowi kan. Oke, artinya tidak semua agenda Jokowi tidak bisa di-provide semua ya hari ini ya? Ya, satu kondisi yang cukup berbeda dibandingkan ketika Gibran ya, itu lewat pamannya, lewat legitimasi pemerintah yang dimana waktu itu Presiden bilang, ya kita patuhi putusan MK karena putusan MK adalah putusan yang mengikat, legal binding gitu ya, dan berlaku final dan mengikat gitu. Jadi tapi konteksnya waktu itu kan Presiden masih sangat powerful, apalagi setelah itu kan dengan kekuatannya membagi bansos itu juga membantu kepemenangan Gibran kan. Nah kalau hari ini waktunya tinggal 20 Oktober, yang itu juga tidak mungkin membuat misalnya Prabowo perlu mendukung sepenuhnya gitu, karena Prabowo sendiri juga mungkin dirugikan dari aksi-aksi kemarin. Gitu. Apa bentuk kerugian buat Prabowo? Ya kalau misalnya situasinya nggak stabil, kemudian terjadi eskalasi sosial yang sangat besar, ya tentu kan transisinya menjadi tidak smooth, menjadi tidak smooth gitu ya ke era dia tanggal 20 Oktober nanti gitu. Dan mungkin ada kerugian-kerugian imaterial yang dia hadapi, terutama karena di situ juga kita lihat ada Partai Gerindra yang ikut-ikutan kan, apalagi kemudian wakil ketuanya Dasko juga ada di garda terdepan tuh di dalam konteks kemarin ketika pembahasan RUU Pilkada gitu. Jadi ya kecipratan kotornya gitu ya, yang itu mungkin tidak menguntungkan secara personal bagi Prabowo untuk mulai menjadi presiden gitu. Jadi saya kira seperti yang disampaikan oleh Bli Made ya di dalam beberapa status Facebooknya, dia mengatakan semestinya seorang lemdak ya seperti Presiden Jokowi itu berhenti untuk melakukan banyak hal
dia justru harus mulai mundur dari berbagai macam kebijakan-kebijakan yang bahkan strategis gitu. Dia harus mulai pamitan dengan kepala daerah lain, dengan kepala negara lain, berkunjung ke negara-negara tertentu yang mungkin menjadi sahabat penting Indonesia. Dia bisa berpamitan di sana. Jadi ada ada situasi di mana ketika dia landing itu landingnya soft gitu. Yeah. Tetapi kan ternyata enggak. Gitu. Pilihan dia itu kan landingnya turbulence kan hari ini. Nah itu yang saya kira juga jadi konteks yang bisa membedakan antara situasi Gibran dengan Kaisang hari ini. Nah Hensat, bro. Ya Pak, saya Pak. Nah tadi kan Mas Adnan udah punya perspektif tuh ya soal ke depan nih apa yang harus diperhatikan, publik harus hati-hati soal apa gitu ya. Lo ngeliatnya gimana? Dan terutama tadi kan Mas Adnan mengutip kasus misalnya bukan kasus ya, mengutip peristiwa Airin misalnya di Banten ya. Kan Hensat nih kalau sama Airin lumayan update gitu ya. Benarkah misalnya udah mendaftar ke PDIP dan PDIP akan mendorong Airin misalnya tanpa blessing Golkar di jilid yang baru ini gitu. Nah hal-hal ini mungkin lo bisa kasih perspektif bro, silakan. Ya gini, yang pertama Airin ya kemarin daftar ke PDI Perjuangan karena menurut saya juga dengan kepengurusan Bahlil ini perlu diwaspadai orang-orang yang belum mendapat B1 KWK ya, orang-orang yang belum mendapatkan rekomendasi resmi dari Golkar. Seperti yang kita tahu pengumumannya Bahlil tentang kepengurusan Golkar itu mostly orang-orang baru yang tidak berada di dalam tatanan organisasi persiapan pilkada gitu ya, Sarmuji, Dev, Putri, putus bro. Petinggi-petinggi Golkar, gimana bro? Putus, lanjut. Para petinggi Golkar misalnya seperti senior Golkar ya, Abu Rizal Bakri, kemudian Akbar Tanjung, LBP itu sama sekali tidak masuk di dalam struktur organisasi. Dan kemarin pada saat ketemu dengan Bang Nurdin Halid menyampaikan itu sebetulnya organisasi sementara yang dikhususkan untuk mengurus pendaftaran pilkada. Jadi karena penjelasannya begitu ya wajar kalau kemudian Airin dengan elektabilitasnya yang tinggi mencoba meraih perahu lain. Nah, saya ingin mengomentari Mas Adnan juga sebetulnya kenapa kemudian buat Kaisang tuh cuek-cuek aja gitu, ngurus surat ini, ngurus surat itu. Karena menurut saya keluarga Jokowi ini atau Pak Jokowi ya punya teknologi yang sangat canggih yang sering digunakan dalam menelurkan kebijakan, yaitu nekat bro. Jadi teknologi ini sering banget digunakan sama dia gitu, masalah hasil belakangan gitu. Yang penting dia dikerjain dulu, ditabrak dulu gitu, hasilnya belakangan. Dan canggihnya tuh masih ada orang-orang yang mengatakan begini, seperti tadi pagi wawancara saya dengan salah satu radio di Jakarta, mengatakan begini, kenapa sih selalu Jokowi yang dituduh, kan Jokowi nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi seolah-olah kita ini meminjam istilahnya Abdur kemarin di depan DPR, kita ini dianggapnya tolol semua gitu. Nah itu kan menyakitkan ya, hal-hal seperti itu tuh. Karena kita dianggapnya nggak bisa mengerti situasi, nggak bisa memahami politik. Jadi gitu kira-kira Mas Imam. Oke, bro, ini terakhir ya, ini kita udah lumayan lama nih ternyata, 40 menit lebih. Bro, gue mau tahu update Muktamar PKB sedikit bro. Lo kan di sana tuh. Jadi, Caimin aman nggak Caimin? Kondisinya sih masih kondusif ya, tapi memang desas-desus bahwa akan ada muktamar tandingan itu tetap ada, apalagi kemarin pada saat demonstrasi dilaksanakan di depan DPR itu katanya presiden sedang bertemu dengan jajaran PBNU. Iya sih katanya ngomongin tambang kan nggak mungkin tentang tambang lah. Gini-ginian kan sebetulnya kita mudah menduga-duga kan apakah berhasil atau tidak, tapi memang nampaknya jajaran PBNU yang berada di dalam atau berada di belakangnya Muhaimin Iskandar dan kawan-kawan, artinya mendukung penuh PKB juga namanya sudah bersiap juga melakukan usaha-usaha tandingan dari desas-desus katanya akan ada muktamar tandingan yang dilakukan oleh
PBNU kepengurusan ya stakuf ya. Mudah-mudahan desas-desus itu tidak benar, tidak terjadi sehingga muktamarnya bisa berjalan lancar. Justru yang menarik itu adalah dua hal ya. Yang pertama munculnya Kumham baru jelang pendaftaran pilkada. Kemudian yang kedua MK yang sudah berani mempertontonkan bahwa dirinya berani nih melawan Raja Jawa. Harusnya partai-partai politik tuh ikut jejak MK ya, bahwa mereka bisa independen. Apalagi kemarin desas-desusnya salah satu hal kenapa kemudian rapat paripurna itu dibatalkan, katanya ada telepon dari presiden terpilih. Ini apa-apaan, saya nggak ingin masa transisi saya tidak damai, wah ceritanya gitulah itu. Tapi desas-desus ya, yang tahu tuh hanya orang yang ditelepon dan orang yang mendengar. Tapi kemarin di DPR itu desas-desusnya kencang banget tuh begitu. Nih kenapa tiba-tiba DPR yang datang cuma ada perlawanan kan sebetulnya itu kemarin ya. Di DPR itu hanya 82 orang atau 83 orang yang datang, itu sebuah perlawanan luar biasa loh dari anggota dewan yang lain terhadap apa yang dilakukan oleh Balik. Mungkin ada instruksi khusus tuh dari para ketum-ketumnya ya. Kalau begini-beginian nih tentang demokrasi ya, yang saya tahu tuh Bu Mega, SBY, Prabowo tuh nggak suka lah. Jadi mereka tuh garisnya memang garis lurus nasionalis dan sangat demokratis gitu. Jadi kalau kemudian ada hal-hal begini dan kemarin kita lihat kosong juga, aneh juga. Saya tanya juga ke Bang Nurdin Halid kemarin, orang Golkar berapa yang datang, cuma 3 gitu. Itu juga kelihatannya kejebak juga, belum dapat WA kali. Jadi ya kita lihat aja, mudah-mudahan tidak ada yang lucu-lucu ya dari PKPU-nya KPU. Karena seperti yang tadi di awal saya sampaikan, banyak rakyat tidak terlalu peduli dan tidak mengerti tentang ambang batas partai politik itu, karena kan ngejelimet dan ada angka kan, 7,5%, 6,5%, 8,5% gitu kan. Jadi agak ribet lah buat mereka. Tapi yang justru dipertanyakan adalah inkonsistensi DPR terhadap keputusan 90 dan 70 ya kalau saya nggak salah. Jadi tentang usia itu perilaku yang berbeda, keputusan MK pada saat meloloskan Gibran dan tidak meloloskan Kaisang. Jadi mereka justru kemarin geramnya itu karena ada usaha dari anggota Dewan seperti ingin meloloskan Gibran. Apalagi sama-sama kita tonton di televisi itu ketua sidangnya sempat mengadakan pilihan ganda ya, pilihan 2 lah. Ini jadi gimana nih, kita mau ikutin MK atau MA? Jadi MA ya, gitu-gitu loh. Padahal kan tadi ditanya nih ke Pak Adnan, kalau saya tidak salah aturannya keputusan MK itu paling tinggi, bahkan dengan MA pun paling tinggi MK. Gitu ya, mudah-mudahan damai Indonesia. Ini lancar masa transisi ke Pak Prabowo dan kita bisa berharap lebih banyak lah ke seorang Prabowo pada saat memimpin gitu ya. Walaupun Pak Kabak tadi, Pak Riga sempat nyenggol-nyenggol anaknya Pak Jokowi jadi wapres, ya wakil adalah wakil. Kita tetap melihat presiden. Bung Riga ini, mohon maaf Bung Riga ya, saya buka di sini. Kapan ngomongnya? Riga berani banget ya Bung Riga nih. Mas Adnan, makasih banyak ya. Aslinya kan memang Solo, ada darahnya Solo tuh dia. Mas Adnan, sorry gue ganggu nih, makasih banyak udah ngobrol. Ya, sama-sama. Hensat, makasih Ya, bro. Sukses untuk wakil presiden ya cuma ban serep saja. Jadi kita boleh ya punya optimisme sama Prabowo ya? Setiap roda pemerintahan baru itu selalu memunculkan harapan. Enggak, ini Jadi pemerintahannya presiden dan wakil presiden ada ini berarti ada dua term yang berbeda. Masih kita bisa pelihara atau harapan itu harus kita ubah menjadi aksi gitu. Tapi harus dikasih kesempatan, mungkin itu juga ya. Iya, ya bagaimana kan sudah terpilih dan itu lewat sebuah pemilu ya, meskipun banyak catatnya kan. Ya, cocok gitu Mas Adnan. Mas Adnan, makasih. Hensat, makasih. Sama-sama. Udah datang di Berisik. Sorry ganggu waktunya. Ya, YouTube-nya lebih banyak subscriber-nya. Lu yang datang. Ya dah. Makasih guys. Assalamualaikum. Gitu ya, jangan telat-telat. Makasih semua. Assalamualaikum. Salam. Itu dia gak. Ternyata seru ya kemarin tuh ya. Tapi gue di kesempatan closing ini gue mau apresiasi ya semua elemen yang udah turun kemarin, mahasiswa, kemudian buruh, kemudian ya civil society, bahkan selebritas, ya, ya kan, komika itu.
kita nggak nyangka bahwa ternyata reaksinya itu besar sekali. Iya. Kita mengalami 10 tahun ini banyak aksi unjuk rasa, demonstrasi, tapi Nggak ada yang seperti kemarin. tidak ada yang seperti kemarin dengan kehadiran banyak lapisan masyarakat. Iya. Biasanya kan perwakilannya mahasiswa, buruh, civil society selesai gitu kan. Ini kemarin hampir semua, bahkan ada di sosmed itu kita lihat ada orang jualan kacang goreng atau apa tuh mereka dia gratiskan untuk Iya. peserta aksi itu. Ya itu luar biasa lah kemarin. Dan mungkin koreksi gue ya kalau gue salah, seingat gue inilah aksi unjuk rasa dalam era pemerintahan satu dasawarsa yang kemudian memberikan dampak. Dampaknya clear. Artinya DPR tidak bisa kekeh dengan keputusannya, tapi justru mengikuti arus publik. Iya. Kan kalau omnibus kan tetap ketok palu, Iya. kan begitu kan? Atau RUU KPK juga. RUU KPK tetap ketok palu. Tapi artinya baru hari ini, tapi baru ini bukan konotasi yang negatif. Akhirnya kita bisa memberikan tekanan terhadap instrumen negara yang tinggi, entah itu eksekutif, entah itu legislatif. Dan ini harus dipertahankan tanpa kita mensupport aksi anarkismenya, tapi Iya, setuju. bentuk kritisismenya ini yang harus kita rawat, kita jaga, dan ternyata kita bisa kok menjadi bangsa yang saling mengawasi satu sama lain demi, kan kalau kemarin kan motonya di sosial media itu kan, ya ini demi negara kita masih cinta sama negara kita. Setuju gua. Dan ini mudah-mudahan mengkalibrasi laku para politisi kita. Ya. Bahwa semua ada batasnya, semua ada etik moral, ada fatsun ya yang harus dipatuhi, lepas dari norma-norma hukum yang memang sudah tertulis ya, tetapi norma etik itu seringkali kan jiwa, ruh, sukma ya kalau bahasanya Pak Artijo Alkostar ya terkait dengan konteks hukum. Itu berisik, mudah-mudahan tetap bermanfaat walaupun kita cuma berdua, panjang umum perjuangan. 2+2 nih, bukan berempat ya. 2+2. Sampai jumpa guys. Assalamualaikum.